Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Oke, mantep banget nih. Bitcoinnya masih kenceng banget ya. Bahkan kemarin koreksi aja sentuh di atas 106 ribuan ya, 107 ribu. Dan hari ini sepertinya warnanya lebih cenderung sejuk gitu ya, warna hijau. Begitu juga beberapa altcoin dan meme coin yang terjadi pemompaan yang oke banget nih dalam waktu 24 jam terakhir dibandingkan kemarin dan 2 hari yang lalu ya. Terjadi koreksi yang cukup tajam. Dan hari ini udah tembus lagi di atas 109 ribuan dolar. Saya selalu katakan pokoknya dampak dari halving Bitcoin itu besar banget ya. Jadi kalian bisa lihat ya, jika kita menggunakan time frame bulanan aja dari Bitcoin sendiri, garis panjang biru ini adalah pas terjadi halving Bitcoin, yaitu kita lihat di halving Bitcoin yang kedua di tahun 2016, yang mana Bitcoin setelah halving Bitcoin tersebut mengalami puncak tertingginya sekitar 1 tahun ya, dan ini terjadi di tahun 2017, bahkan itu terjadinya itu di kuartal keempat, di akhir tahun 2017, yang mana pada saat itu Bitcoin menyentuh di angka 19.686 dolar ya. Kemudian kita lihat juga di halving Bitcoin yang ketiga, lagi-lagi di tahun 2020 ya. Dampak dari halving Bitcoin itu terjadinya di tahun selanjutnya, yaitu di tahun 1 tahun setelah dari halving Bitcoin tersebut ya. Dan ini di halving Bitcoin ketiga di tahun 2020, puncak tertingginya itu di tahun 2021 ya, 2021. Dan lagi-lagi itu terjadi di kuartal keempat, bahkan itu di antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember 2021. Dan itu terjadi Bitcoin pada saat itu nyentuh di angka 68 ribuan dolar. Dan kita lihat juga di halving Bitcoin yang keempat, yaitu tahun kemarin atau di tahun 2024. Banyak beberapa analis juga meyakini bahwa dampak dari halving Bitcoin tahun kemarin adalah tahun ini atau tahun 2025. Yang mana beberapa analis prediksikan Bitcoin itu bakal kenceng banget di tahun ini. Karena menargetkan jika memasuki fase kotak yang warna hijau, ditargetkan Bitcoin itu di atas 150 ribuan dolar. Bahkan kita perkecil ke time frame mingguan, di sini Bitcoin saat ini sedang bertransisi ke price discovery uptrend 2 ya. Kalian bisa lihat juga di sini bahwa setelah mereka mengalami koreksi, kemudian terjadi pemompaan dan saat ini sudah breakout sebelumnya di angka 111 ribuan, itu mencapai tertinggi dari Bitcoin 3 hari yang lalu ya kalau nggak salah. Dan ini ditargetkan jika masuki fase kotak yang warna hijau, maka diprediksikan di sini sih ditargetkannya di atas 140 atau 150 ribuan. Kemudian dia bakal terjadi koreksi lagi hingga dia bawah sekitar 110 atau nanti ya dia akan datang. Makanya ditargetkan ya tahun 2025 ini adalah tahun tertinggi dari Bitcoin. Ini mantep banget ya sepanjang masa dampak dari halving Bitcoin tahun kemarin. Makanya saya selalu katakan pokoknya manfaatkan momen buy the dip, manfaatkan momen koreksi ya. Sebelum Bitcoinnya kenceng banget di atas 140 atau 150 ribuan, kebayangkan kalau Bitcoin di angka tersebut aja, itu altcoin, meme coin seberapa ngacangnya gitu ya, makin kencang aja gitu ya. Terus ada yang tanya, bang kira-kira pakai exchange luar apa yang enak? Saya pakai Bitgets ya. Saya pakai ini sejak tahun 2021, berarti udah 4 tahun ya saya pakai Bitget ini. Kenapa pakai Bitget bang? Enak aja sih ya, karena trade-nya juga 0% atau tanpa biaya. Kemudian untuk peer-to-peer itu ada, jadi untuk setor atau individu juga bisa menggunakan peer-to-peer. Dan di saat market lagi biris itu ada yang naik hingga puluhan bahkan ratusan persen. Di Bitget tuh banyak banget altcoin, meme coin potensial. Dan enaknya lagi, kalian bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, iDrop, dan banyak banget beberapa meme coin juga bisa kalian dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan untuk keamanannya sih udah nggak diragukan lagi, apalagi nggak ada namanya gangguan pemeliharaan, maintenance, dan lain sebagainya deh ya. Pokoknya enak dan lancar aja pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Yes, kalian ingat nggak dalam berita sebelumnya di tahun 2023 ya, kalau kalian ingat dari si Jim Cramer ini, dia menganjurkan kepada para investor untuk menjual Bitcoinnya. Jadi kita lihat Bitcoin itu naik lebih dari 350% sejak Jim Cramer meminta para investor itu untuk menjual kembali pada tahun 2023. Jadi kalian bisa bayangkan pada saat itu Bitcoin harganya adalah di angka 20 ribuan, 22 ribu atau 24 ribu ya, kurang lebih di angka-angka tersebut. Ini dalam media yang diliput di tahun 2023 ya. Ketika harga Bitcoin sempat sentuh juga turun hingga 17 ribu ya kalau nggak salah ya. Dan ini harganya masih 20 ribuan. Jadi ya, kalian bisa lihat hari ini
udah naiknya 350% dari Bitcoin sendiri, bahkan di atas 100 ribuan dolar. Wow. Terus kalau kalian ingat lagi tentang Pizza Day Bitcoin ketika mereka membeli pizza ya dengan membelinya dengan Bitcoin. Dan kalian bisa lihat, bayangkan harga dari per tahun dari Bitcoin di Pizza Day itu naiknya drastis banget ya. Bahkan kita lihat di hari ini aja ya, itu naiknya 100 ribuan ya, 109 ribu atau kurang lebih 110 ribu lah ya. Dan di tahun 2024 70 ribu, dan tahun selanjutnya dari 2010 harganya masih di bawah 1 dolar, 0,004 dolar. Kemudian 2011 naik hingga 6 dolar, kemudian 2012 koreksi sedikit 5 dolar, dan 2013 ngaceng banget di situ sampai dengan saat ini. Bahkan well-nya Bitcoin aja dia mengatakan ya, Michael Saylor mengisyaratkan untuk melakukan membeli lebih banyak lagi Bitcoin. Dia mengatakan, saya hanya membeli Bitcoin dengan uang yang tidak sanggup saya tanggung kehilangannya. Jadi ini benar-benar real dari si well-nya Bitcoin ya. Jadi mereka menahan bahkan hingga 62 miliar dolar dan menahan Bitcoin hingga 576.230 Bitcoin. Gila banget. Kita punya 5 Bitcoin aja kayaknya udah kipas-kipas ya. Aduh, 1 Bitcoin aja udah berasa banget tuh di atas 1,7 miliaran rupiah. Apalagi ini ya, 576.230 Bitcoin. Aduh, nggak tahu lagi ya. Ini benar-benar well banget. Tinggal kipas-kipas aja gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita tahun ini atau kalian di tahun yang akan datang punya Bitcoin minimal 10 aja gitu ya. Amin. Oke, kita lihat selanjutnya. Banyak banget yang minta request, Bang, tolong update terbaru dong dari P-Network. Oke, boleh. Tapi ingat ya, tetap disclaimer on dan dior. Nah, kita lihat hari ini pergerakan harganya ya sepertinya belum terlalu signifikan, tapi oke lah ya. Dalam 1 bulan terakhir dia naik kurang lebih 28%, dan naiknya ini kita lihat yang tadinya sempat turun di angka 0,5 rupiah, kemudian naik lagi di angka 1,4 dolar kurang lebih ya ketika terjadi pemompan. Dan kita lihat market cap secara global itu saat ini adalah 5,6 miliaran dolar ya untuk harga Pi, dan peringkatnya peringkat 26 dan harganya adalah 0,78 dolar. Inilah harga fix ya, harga deal atau harga yang sudah tertera di beberapa bursa atau exchange, yang mana itu sudah listing di beberapa exchange termasuk ada Bitget, OKX, Maxi Global, Get.io, Lbank, Bitmart, XT.com, dan lain sebagainya. Ini banyak banget ya untuk beberapa checks yang sudah menerima dari CP tersebut. Nah, ini ada berita terbarunya. Ini dari P-Core Team secara langsung ya di akun X-nya atau di Twitter-nya. Jadi mereka baru saja melakukan pembaruan ekosistem dan beberapa fitur produk mereka ya. Ini kalau kita lihat ada 5 aplikasi komunitas baru yang mana mereka telah menambahkan ke antarmuka ekosistem mainnet, dan opsi pemulihan akun baru saat ini sudah tersedia. Bahkan pembaruan ini juga itu akan bertujuan untuk meningkatkan seperti aksesnya, kemudian utilitas, dan partisipasi dalam ekosistem Pi tersebut. Nah, jadi kalian bisa cek aja di mynmp.com di blog dengan ekosistem dan produk dari update terbaru P-Network tersebut. Karena memang sebelumnya juga mereka telah mendirikan P-Network Ventures, yang mana ini didirikan dengan berfokus pada komunitas pioner ya, yang mana untuk para penambang Pi yang mana sejak tahun 2019 lalu. Bahkan di update terbarunya ini kita lihat ada 5 aplikasi baru yang telah ditambahkan ke daftar dApps ya untuk ekosistem Pi mainnet tersebut, sehingga jumlah totalnya itu menjadi 25 yang tadinya itu baru ada 20 ya, termasuk ada ChartP, ada EE314 Mall. Ini mungkin ada beberapa yang sudah terintegrasi di dalam aplikasi MyNepi dari ekosistem yang terbaru telah mereka kembangkan tersebut ya. Nah, ini ada yang menarik ya. Jadi tidak semua koin yang kalian miliki perlu diperdagangkan. Ada beberapa orang berhak mendapatkan uang untuk tumbuh. Jadi kita lihat di sini Oplay saat ini mereka telah mendukung staking itu lebih dari sekedar Pi, termasuk dari USDT dan Doge ya. Kalau misalnya lihat di Oplay Club itu ada 78%. Dan ini kita lihat ini tidak ada penguncian, tarik kapan saja dan hadiah tenang. Jadi ini di stakingnya lebih enak gitu ya, tidak ada batasan. Terus bisa withdraw kapan aja dan lain sebagainya. Dan ini bukan DeFi, ini bukan sensasi, ini adalah staking bagi orang yang masih percaya. Jadi kita lihat di sini ada beberapa staking terbaru, dan ini ada USDT, Doge, dan Picoin yang masuk ke dalam staking Oplay tersebut ya. Oke, boleh juga nih.
Kalau ingat gak di acara konsensus di Kanada, yang mana pada saat itu Nicholas Kokalis, ya, pendiri atau penemu dari Pi Network hadir dan menjadi pembicara di sana. Ini menarik banget perhatian. Saya kira dia nggak bakal datang karena desas-desusnya kan banyak banget tuh di platform X, di Telegram atau di beberapa media sosial. Katanya bakal hadir. Ternyata benar, dia hadir banget. Bahkan diberitakan langsung di CoinDesk, ya. Mereka memberitakan hal tersebut. Jadi optimis lah ya para holder dari Pi karena mereka sudah menampakkan dirinya bahkan di acara besar tersebut. Nah, ini datang dari Kraken Pro. Ini terus kapan Binance nih ya? Karena ketika listing sudah beberapa checks ya. Termasuk tanda-tanda di Kraken Pro. Ini kita lihat ya. Pertukaran terbesar global Kraken, mereka baru saja mengumumkan perdagangan berjangka atau untuk token asli di Pi Network dengan perpetual futures, yang mana memungkinkan para pedagang itu untuk menggunakan leverage-nya hingga 20 kali atau trade-nya. Itu kita lihat daftar leverage ini memungkinkan pengguna dari Amerika Serikat untuk melakukan trade atau perdagangan berjangka atau perpetual, dan ini berjangkau dengan tanpa report di Pi ya. Jadi sesuai postingan di Kraken Pro ini, kalau bisa lihat ya, mereka mendukung lebih dari 360 market dan menawarkan 40 lebih opsi agunan yang memberikan pengguna fleksibilitas dalam cara mereka mendanai dan memperdagangkan posisi mereka. Jadi pada bulan Februari sebelumnya kan ada Gate.io juga, yang mana secara resmi memulai memperdagangkan token Pi Network melalui smart contract perpetual dan spotnya. Jadi perusahaan tersebut juga memperkenalkan smart contract perpetual Pi dengan marginnya cukup lumayan juga 50 kali. Ini Kraken 20 kali ya. Terus dari Huobi Global aja, ini ada tanda-tanda mereka memposting gambar Pi di dalamnya. Kita lihat ya, di sini ada gambar beberapa karakter meme sepertinya. Ini kita zoom aja, kita lebih besar ya. Kita lihat di sini. Ini ada gambar dari Baby Dogecoin atau kucing. Saya kurang mendekat, tapi di sini ada Mudeng. Ada apa ini lupa saya, yang saya bahas juga ada Doge, ada juga gambar ini, dan di sini ada, kalian bisa lihat di dalam mobil itu ada berada di atas. Ini ada gambar logonya dari Pi ya. Apakah bakal terjadi pempompaan atau seperti apa? Oke, kita lihat aja. Sebenarnya yang kita nantikan adalah ketika Pi itu listing di Binance. Kan kalian ingat gak pada tanggal 17 Februari 2025 ketika mereka minta vote-nya dari komunitas agar Pi terdaftar di Binance, yang mana kalian bisa lihat bahwa postingan tersebut ya, atau yang menyetujui dalam potnya tersebut atau dalam pengambilan suara di komunitas Binance tersebut, itu kalian bisa lihat melebihi dari 86% ya, mereka menyetujui agar Pi itu listing di Binance. Makanya ini kita nantikan banget ya gebrakan selanjutnya buat Pi agar terdaftar di Binance. Kalian tahu kan ketika aset kripto atau altcoin ataupun memecoin yang listing di Binance itu dominan terjadi pemompaan yang sangat signifikan banget. Makanya kita nantikan banget buat Pi listing di Binance. Yes, mungkin itu aja. Gak muluk-muluk sih ya. Pi cukup di atas 5 dolaran ya. Kayaknya kipas-kipas nih ya. Untuk di tahun ini kayaknya kencang tuh buat di atas 5 dolar. Karena kita lihat market cap mereka masih 5 miliar. Kalau 2 kali lipat aja misalkan 10 miliar dolar berarti 0,15 dolar kayaknya oke. 1,5 dolar oke. Kemudian dikali lagi ya demikian lah ya. Jadi kita lihat aja apakah bakal tercapai di 5 dolar untuk di tahun 2025 ini, dampak dari halving Bitcoin tahun kemarin. Oke, kita tunggu aja ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Kalau kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.